Perkenalkan nama saya Tony Kirana, program studi teknik informatika kelas 1A yang akan menjawab soalan nomor 1. Pendekatan penyembunyian struktur sistem file pada sistem operasi Windows dengan menggunakan lokasi penyimpanan di file seperti My Document dan desktop memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung pada si pengguna itu sendiri. Kalau dilihat dari kelebihannya, yang pertama, sederhana untuk pengguna awam. Ya, kenapa bisa dibilang sederhana? Karena pendekatan ini bikin si pengguna yang nggak terlalu paham tentang komputer akan merasa lebih nyaman. Jadi mereka bisa dapat dengan mudah menentukan dokumen dan file mereka tanpa perlu tahu banyak tentang struktur file dan direktori. Kelebihan yang keduanya, pencegahan file-file yang dapat hilang yang tidak jelas, kesalahan untuk mencari atau menyimpan file. Nah, di sini bagusnya karena kan dapat mengurangi risiko penghapusan atau kehilangan file secara tidak disengaja. Nah, selanjutnya kita bahas dari kekurangannya. Yang pertama, ketidakfleksibelan. Bagi pengguna yang sangat akrab dengan sistem file dan ingin mengatur file mereka dalam struktur yang lebih kompleks, pendekatan ini mungkin menjadi hambatan. Jadi mereka mungkin merasa dibatasi oleh batasan struktur di field. Yang keduanya, tidak cocok untuk profesional IT dan pengguna teknis atau pengguna komputer yang sangat terampil, terutama mereka yang bekerja di bidang teknologi informasi atau IT, mungkin memerlukan akses cepat ke berbagai lokasi file dan direktori. Untuk pekerjaan mereka, penyembunyian struktur file di file dapat mengganggu produktivitas mereka. Jadi kesimpulannya yang dapat diambil dari pembahasan sebelumnya, menurut saya tergantung pada si pengguna itu sendiri. Bila si pengguna masih awam tentang pengetahuannya akan komputer, maka sah-sah saja, bahkan dapat dipermudah seperti penjelasan sebelumnya. Namun jika untuk profesional IT seperti saya, ya mungkin ini tidak direkomendasikan. Baik, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan tadi, bisa disimpulkan ada dua, yaitu baris perintah dan graphic user interface. Nah, kalau baris perintah itu seperti berikut. Kita ketik dulu perintah yang kita mau, lalu filenya itu muncul. Kalau graphic user interface, kita klik aja yang di sini, muncul filenya. Nah, kalau ditanya lebih mudah yang mana? Menurut saya graphic user interface sih, karena lebih bergambar saja. Perkenalkan, nama saya Pinasi Rahayu dari Prodi Informatika kelas TI 1A. Dan saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Keuntungan memisahkan sistem file menjadi beberapa partisi, yaitu dibagi menjadi 6. Yang pertama, memisahkan penyimpanan antara sistem operasi dan program file dari data pengguna. 2. Memisahkan sistem operasi dengan virtual memory atau Linux, dikenal dengan swap. 3. Memisahkan cache dan log file dari file lain. 4. Melindungi file dari gangguan virus. 5. Membuat cadangan partisi tertentu tanpa harus mencakup seluruh disk, menghemat waktu dan penyimpanan. 6. Isolasi masalah. Jika sistem operasi mengalami masalah, maka data partisi lainnya tidak akan terpengaruh. Linux memiliki pendekatan yang lebih fleksibel dan kuat dalam hal partisi hard disk. Linux memungkinkan pengguna untuk membuat partisi dengan lebih banyak dan ukuran yang berbeda. Dan partisi Linux menggunakan baris perintah. Windows memiliki pendekatan yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Partisi Windows menggunakan tools bawaan, yaitu Disk Management, yang digunakan untuk mengatur dan mengelola penyimpanan pada sistem Windows. Graphical User Interface atau tampilan pada Windows lebih familiar, jadi lebih mudah untuk dipahami oleh pengguna. Jadi, menurut saya, karena saya pengguna Windows, jadi menggunakan pendekatan Windows karena lebih mudah dipahami. Dan pendekatan yang lebih mudah dipahami tergantung
pada kebiasaan dan pengalaman pengguna dalam manajemen partisi tersebut. Dalam sistem Pi Linux, perintah program administrasi sistem biasanya ditemukan dalam direktori bin, sbin, atau usr. Direktori bin berisi program inti yang diperlukan untuk menjalankan sistem. Sementara sbin berisi perintah sistem yang hanya dapat dijalankan oleh administrator sistem atau root. Perintah-perintah umum Linux dapat ditemukan dalam direktori bin dan usr. Direktori bin berisi perintah dasar yang dapat diakses oleh semua pengguna. Sementara usr berisi perintah yang tidak esensial untuk menjalankan sistem. Program pengguna atau aplikasi biasanya ditemukan dalam direktori usr, bin, atau opt. Perkenalkan, nama saya Sally Widya Putri, program studi Teknik Informatika kelas 1A, dan akan menjawab soal nomor 5. Kok ini data-datanya hilang sih? Padahal ini data-data penting loh. Data tiba-tiba hilang. Cara mencegah kerusakan data pada harddisk. Salah satu cara dalam melindungi data-data ialah melakukan perawatan pada harddisk yang berfungsi sebagai penyimpanan data-data tersebut. Kerusakan data pada harddisk bisa menyebabkan data rusak ataupun data hilang, sehingga perlu melakukan tindakan pencegahan yang terancam. Ini dia 4 metode percadangan data. Yang pertama, cadangan lokal. Jika ingin mencadangkan data untuk penggunaan pribadi, menggunakan hard drive eksternal dapat menjadi cara untuk mencadangkan dan mengamankan data agar lebih mudah diakses secara lokal. Hal ini berlaku jika tidak ingin mengambil resiko mengunggah data di forum cloud. Tapi bisa menggunakan hard disk, flash disk, SSD, dan perangkat penyimpanan lainnya untuk metode percadangan data ini. Yang kedua, solusi percadangan berbasis cloud. Percadangan berbasis cloud telah menjadi metode utama untuk mencadangkan data penting karena kemudahan penggunaan dan waktu pemulihan yang cepat. Solusi percadangan cloud yang paling populer adalah iDrive, Backblaze, dan Acronis. Namun, sebagian besar penyedia percadangan awan mengenakan biaya berlangganan untuk akses penyimpanan dengan harga yang relevan, volume penyimpanan, dan konsumsi bandwidth. Yang ketiga, percadangan jaringan lokal. Nah, jika tidak ingin mencadangkan ke drive eksternal atau ke cloud, percadangan jaringan lokal adalah pilihan terbaik, terutama menggunakan jaringan lokal atau NAS. Metode ini bisa mencadangkan data secara manual setiap saat, atau mengatur percadangan otomatis untuk file atau sistem. Cara terbaik untuk mencadangkan data pada jaringan lokal. Yang pertama, menggunakan percadangan NAS, dan juga komputer di LAN. Yang keempat, percadangan hybrid. Solusi percadangan hybrid menggabungkan metode cloud dan metode percadangan konvensional untuk menyediakan fasilitas percadangan yang komprehensif. Jika berurusan dengan banyak data sensitif seperti database, mesin virtual, atau aplikasi SaaS, metode ini bisa menjadi pilihan terbaik. Ini dia metode percadangan data dari yang termurah sampai yang termahal. Yang pertama, backup ke media eksternal. Ini salah satu percadangan yang sangat murah. Ini dapat menggunakan perangkat seperti hard drive eksternal, USB flash drive untuk mencadangkan data. Yang kedua, backup ke komputer atau ke server lokal. Hal ini memungkinkan biaya untuk investasi awal, tapi tanpa biaya berlangganan bulanan. Yang ketiga, cloud storage gratis. Di Google Drive, Dropbox, atau OneDrive menawarkan sejumlah penyimpanan gratis yang dapat digunakan untuk menyimpan pencadangan data. Yang keempat, perangkat lunak cadangan. Ini dapat melibatkan biaya berlangganan bulanan atau tahunan. Yang kelima, cloud storage berbayar, iCloud, Google One, dan Dropbox. Yang keenam, network attached storage atau NAS. Ini melibatkan biaya perangkat keras dan pengeluaran untuk hard disk. Yang ketujuh, RAID Erase. Ini adalah solusi yang mahal karena memerlukan beberapa hard disk dan controller RAID. Yang kedelapan, penggunaan server backup dan data center. Solusi yang paling mahal dan biasa digunakan oleh pembisnis besar.